Setiap manusia pasti akan mengalami perubahan dan beradaptasi, baik beradaptasi di lingkungan, kebiasaan, dan peraturan. Halo semua, nama saya Made. Hari ini saya akan menceritakan kepada kalian 5 kebiasaan orang Swiss yang mungkin sudah mendarah daging di tubuh saya. Kebiasaan menggunakan transportasi umum itu adalah hal yang sangat wajar di Switzerland. Dan pemerintah di sini menganjurkan kita untuk menggunakan transportasi umum. Karena di samping itu mempermudahkan kita kemana saja, itu pemerintah juga berharap untuk mengurangi polusi, kemacetan, dan menjaga lingkungan. Jadi di sini pemerintah juga sangat-sangat menyarankan kita untuk menggunakan transportasi umum. Dan kebiasaan ini juga lambat laun akhirnya saya juga mengikuti, karena kalau saya menggunakan transportasi pribadi itu susah sekali ya, karena di samping mencari parkir yang susah, harga parkir yang mahal, dan apabila kita melanggar peraturan lalu lintas, di sini kita dikenakan denda dengan harga yang mahal sekali. Jadi lebih baik saya menggunakan transportasi umum daripada menggunakan transportasi pribadi. Tapi kalau dalam keadaan mendadak, mungkin saya akan pergi dengan beberapa teman dalam keadaan yang mendadak. Mungkin di sana saya akan menggunakan transportasi pribadi. Dan satu lagi, mungkin saat saya belanja mingguan atau saya pergi berbelanja yang banyak, jadi tidak mungkin dong saya akan menggunakan transportasi umum dengan membawa barang belanjaan yang banyak sekali. Jadi di sini saya lebih utamakan menggunakan transportasi umum, tapi saya tetap juga menggunakan transportasi pribadi apabila itu dalam keadaan mendadak dan di mana itu dibutuhkan. Dulu sebelum saya tinggal di Switzerland, itu berjalan kaki itu hal yang sangat-sangat malas saya lakukan ya. Karena apa? Mungkin karena dulu saya tinggal di daerah yang tropis, di mana udaranya yang sangat panas, dan keadaan polusi di jalan raya juga sangat-sangat tinggi. Akhirnya rasa malas saya itu untuk berjalan kaki itu jadi besar sekali gitu ya. Tapi setelah saya di sini tinggal di Switzerland ini, saya melihat setiap orang hampir berjalan kaki. Dan untuk kemanapun dia berusaha untuk berjalan kaki. Pertama kali saya berusaha mencoba, akhirnya kebiasaan ini saya lakukan walaupun saya hanya untuk berjalan kaki sekitar 4 atau 5 kilo. Itu hal yang biasa sekali di sini. Karena apa? Setelah saya ketahui bahwa berjalan kaki itu menyehatkan badan, jadi saya berusaha mengikuti keadaan di sini. Jadi saya berusaha mengikuti kebiasaan orang di sini berjalan kaki, entah itu kita pergi dengan teman atau gitu. Mungkin lebih baik kita berjalan kaki ya. Di samping kita bisa menghirup udara yang segar, kita bisa menikmati pemandangan, dan juga akan menyehatkan tubuh kita. Dan kebiasaan ini akhirnya saya bawa-bawa juga pada saat saya pulang ke tanah air, di mana saya berusaha mengajak keluarga saya untuk berjalan kaki, mungkin dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kadang saya marah kepada keluarga saya atau mungkin kepada teman-teman saya yang hanya pergi ke warung depan rumah. Dia harus menggunakan sepeda motor untuk ke warung ke depan itu, padahal jaraknya cuma sekitar 1 kilo atau kurang lebih dari 1 kilo. Itu karena saya marah sekali. Kenapa sih tidak kita berusaha membiasakan diri berjalan kaki hanya dengan ke depan, cuman ke warung depan saja kita harus menggunakan motor. Jalan kaki lebih sehat, jalan kaki kita lebih menyenangkan. Jadi saya berusaha untuk juga menyebarkan atau membiasakan kebiasaan saya di sini kepada teman-teman saya dan saudara saya yang di tanah air.
kebiasaan ini mungkin sudah mendarah daging dari saya kecil ya, karena saya dari dulu orangnya tidak suka melihat kotor, dan saya berusaha untuk membersihkan kotoran tersebut walaupun itu bukan saya yang buat. Jadi saya berusaha untuk membersihkannya. Nah, Switzerland terkenal dengan kebersihannya, dan rasa malu untuk membuang sampah sembarangan itu sangat-sangat besar sekali. Walaupun tidak ada orang yang melihatnya, tapi rasa malu mereka untuk membuang sampah sembarangan itu besar-besar sekali. Akhirnya kebiasaan itu pun juga sudah mendarah daging di tubuh saya lagi, dan bercampur dengan kebiasaan saya yang dulu lagi, kan. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak suka melihat sesuatu yang kotor. Jadi bertambah besar sekali rasa saya untuk membersihkan sesuatu itu, menjaga kebersihan itu besar sekali jadinya. Jadi contohnya begini, saya tidak akan malu membawa kotoran atau bekas sampah yang saya buat sendiri. Contohnya, contoh kecil, mungkin saya makan permen, itu bungkus sisa permen itu akan saya masukkan ke kantong saya sampai saya menemukan tempat sampah. Kalau tidak saya menemukan tempat sampah, mungkin itu akan tetap saya bawa sampai akhirnya saya ketemukan dan saya buang di tempat sampah tersebut. Dan akhirnya kebiasaan ini juga saya ajarkan kepada saudara saya, kepada anak-anak kecil, untuk tidak berusaha membuang sampah sembarangan, karena itu sangat tidak menyehatkan lingkungan kita, dan itu juga sangat-sangat tidak enak dipandang mata ya, membuang sampah sembarangan begitu saja, karena lingkungan yang bersih itu mencerminkan tubuh kita yang sehat. Kalau mengenai daur ulang, Switzerland itu adalah juaranya. Contohnya begini, di sini kita diajarkan untuk memisahkan semua produksi sampah yang kita produksi. Jadi sampah-sampah itu kita harus pisahkan ya. Memproduksi sampah di Switzerland itu mahal sekali. Jadi kita berusaha untuk sedikit memproduksi sampah dari dari kita. Contohnya begini nih, kita belanja sesuatu, mungkin membelanja sepatu atau pakaian yang ada boxnya atau kotaknya. Jadi di sini kita berusaha untuk tidak membawa boxnya pulang, karena apa? Itu adalah sampah yang harus nanti kita akan buang. Jadi begini, setiap daerah di Switzerland itu mempunyai peraturan tersendiri, di mana kita harus membeli plastik sampah yang khusus disediakan dari pemerintahan di sini. Itu harganya juga mahal sekali. Jadi contohnya begini nih, ini sekitar ini harganya sekitar 25 franc kalau tidak salah ya. Itu isinya sekitar 10 plastik. Jadi isinya ini sekitar 35 liter. Jadi kita bisa bayangkan ya, dengan harga segitu, jadi satu bungkus plastik ini harganya harga sampahnya itu sekitar 2 franc. Jadi bisa kita bayangkan 2 franc itu mahal sekali bagi kita untuk membuang sampah. Jadi kita berusaha untuk sedikit-sedikit memproduksi sampah sendiri. Dan begitu pula dengan produksi sampah rumah tangga ya. Contohnya itu sampah-sampah yang ada kita buat di dapur kita itu. Jadi kita di sini diusahakan atau dianjurkan untuk memisahkan produk sampah yang organik dan non organik. Begitu juga kebiasaan itu akhirnya saya juga mengikutinya. Di tempat sampah saya ini ada dua tempat sampah yang saya sediakan. Satu yang organik dan yang satu lagi untuk non organik. Dan sampah-sampah ini akan dibuang atau akan diproduksi menjadi sebuah energi. Jadi hasil sampah rumah tangga ini nanti kita akan kumpulkan dan kita buang di tempat sampah yang disediakan. Tapi kita harus tetap menggunakan plastik sampah yang kita beli dari pemerintahan. Pemerintah di sini tidak akan mengangkut sampah kita dengan
dengan cara kita membungkus dari plastik yang kita dapat dari bekas kita belanja. Mereka tidak akan mengangkutnya dari depan rumah kita, kecuali mereka melihat plastik sampah yang kita buang itu terbungkus dengan plastik sampah yang kita beli di pemerintahan. Dan sampah-sampah organik ini akan mereka kumpulkan juga, sebagian mereka akan bakar dan jadikan untuk energi, dan sebagian lagi akan dijadikan pupuk untuk kebutuhan pertanian di sini. Dan begitu juga kebiasaan ini saya juga anjurkan kepada keluarga saya atau teman-teman saya yang lain yang berada di dimanapun, yang berada entah itu di Indonesia atau dimanapun. Saya anjurkan mereka untuk memisah-misahkan, karena kalau kita tidak belajar dari sekarang memisahkan atau belajar bagaimana sistem sampah tersebut, suatu saat kita akan dibunuh dengan sampah yang kita produksi sendiri. Jadi daur ulang itu sangat-sangat bagus bagi kita dan untuk kelangsungan dan kesehatan lingkungan kita. Dan bagaimana dengan botol-botol bekas? Nah, di sini juga kita disediakan. Jadi kalau kita membeli minuman atau jadi botol bekas minuman itu juga kita akan kumpulkan. Di sini botol-botol plastik bekas minuman itu kita kumpulkan, dan di setiap supermarket atau di tempat-tempat yang khusus akan disediakan pembuangan bekas botol-botol plastik. Di sana kita akan buang, dan hasil pembuangan itu akan didaur ulang menjadi produk yang baru lagi. Dan bagaimana dengan botol-botol gelas lainnya? Nah, di sini di Switzerland ini kita dianjurkan untuk membuang botol bekas minuman yang terbuat dari gelas itu di sebuah tempat yang disediakan. Jadi ada tempat khusus untuk pembuangan botol, dan pembuangan botol pun itu ada peraturannya. Jadi setiap warna botol itu, di sana kita akan membuang botol bekas minuman tersebut sesuaikan dengan warna botol itu. Entah kenapa saya sendiri berusaha mencari informasi, tapi saya belum dapat jawabannya. Tapi yang jelas itu bagus sekali, karena mungkin setiap warna ada chemical yang khusus untuk warna botol tersebut. Jadi setiap botol-botol bekas ini dikumpulkan dari rumah dan kita buang di tempat yang disediakan sesuai dengan warna botol tersebut. Di rumah saya mudah-mudahan saya akan bisa berusaha menganjurkan mereka untuk tidak membuang botol sembarangan. Tapi saya sekarang sudah melihat dan acung jempol kepada pemerintahan di daerah saya, khususnya di Bali itu. Pemerintah Bali mungkin sudah melarang untuk pembuangan sampah sembarangan, ya. Mungkin itu juga akan sering dikenakan denda atau hukuman yang setimpal. Jadi saya acungkan jempol sekali kepada pemerintahan di Bali untuk berusaha menjaga kebersihan dan melarang pembuangan sampah sembarangan. Dan juga untuk pemilahan sampah yang organik dan non organik itu pun saya sering lihat di beberapa tempat-tempat di daerah di Bali. Nah, kebiasaan yang satu lagi ini yaitu sampah pakaian. Jadi pakaian-pakaian bekas yang tidak digunakan atau yang sudah bosan digunakan, itu di sini kita disediakan tempat, disediakan plastik khusus untuk membuangnya. Di sini pakaian-pakaian tersebut akan dikumpulkan dan akan direstorasi, atau mungkin akan dipisah-pisahkan mana pakaian yang bekas, pakaian bekas yang bisa atau digunakan kembali atau layak pakai. Organisasi-organisasi di sini akan mengumpulkannya dan akan menjualnya kembali. Nah, hasil uang penjualan pakaian-pakaian bekas tersebut akan digunakan untuk organisasi-organisasi kemanusiaan di sini. Tapi kalau saya, mungkin kebiasaan itu terlalu mahal, ya. Saya di sini berusaha untuk mengumpulnya, pakaian-pakaian bekas yang mungkin masih layak pakai atau yang sudah bosan saya pakai. Di sini saya akan kumpulkan. Suatu saat saya pulang ke Indonesia atau pulang ke tanah air, saya di sana akan bagi-bagikan pakaian tersebut
Karena buat apa saya buang di sini, lebih baik saya bagikan kepada keluarga saya atau teman-teman yang masih mau menggunakan pakaian tersebut sebagai oleh-oleh dari saya. Dan termasuk juga dengan pembuangan sampah bekas-bekas buku atau koran-koran yang sudah tidak dibaca lagi, atau bungkusan-bungkusan kertas itu. Jadi di sini mereka mempunyai sistem yang sangat bagus sekali. Di sini kita dianjurkan untuk mengumpulkan sampah-sampah kertas tersebut, dan untuk membuangnya pun itu ada waktu yang tertentu. Jadi di sini di daerah saya ini, murid-murid pelajar sekolah itu akan memberikan kita pengumuman kapan dan jadwal untuk pembuangan sampah kertas tersebut. Jadi kita bungkus kertas sampah itu mungkin sebulan sekali ya. Itu kita setelah kita diberikan waktu atau diumumkan bahwa hari ini akan ada pembuangan sampah kertas. Jadi kita udah siapkan, kita bungkus dengan rapi, kita ikat dengan tali mungkin, dan kita taruh di depan rumah. Nah, murid-murid di sini akan mengambil dari depan apartemen kita atau depan rumah kita, itu akan mereka kumpulkan. Dan setelah mereka kumpulkan sampah-sampah kertas tersebut, mereka akan jual kembali, dan uang hasil penjualan tersebut mereka akan gunakan untuk kegiatan sekolah mereka. Itu begini, dulu waktu saya masih tinggal di tanah air, itu kebiasaan saya nyelonong ke rumah teman itu sudah biasa sekali ya, itu sudah wajar istilahnya. Tapi kalau setelah saya tinggal di sini kita diusahakan untuk membuat janji, atau mungkin telepon dulu teman kita yang akan kita kunjungi itu, atau kita tanya apakah dia ada waktu untuk bertemu, atau apakah dia tidak lagi sibuk. Kita tidak dianjurkan sekali untuk datang langsung nyelonong ke rumah teman itu atau ke apartemennya. Karena apa? Karena di sini kita menjaga privasi seseorang itu tinggi sekali. Jadi kita berusaha langsung mungkin kalau kita ingin bertemu itu ya telepon dulu, tanya apakah dia ada waktu. Jangan langsung datang ke rumah dan nyelonong begitu saja, karena seperti yang saya bilang itu mungkin mereka dalam keadaan yang tidak ingin menerima tamu. Jadi kita berusaha menjaga privasi mereka, dan di situ pun juga kebiasaan itu akhirnya juga saya lakukan ya, baik itu di sini atau di saat saya berada liburan atau saat berada dimanapun. Sebelum saya datang ke rumah teman atau ke rumah saudara, itu pasti saya akan tanya dulu atau telepon dulu apakah dia ada di rumah, apakah dia siap untuk menerima tamu atau bagaimana. Kadang saya sendiri merasa tidak enak sekali untuk datang langsung nyelonong begitu, walaupun itu kebiasaan dulu selama saya tinggal di tanah air itu masih ada. Jadi setelah saya timbangkan itu malu sekali rasanya saya untuk langsung datang nyelonong ke rumah, baik itu teman, saudara atau sahabat siapa saja, itu kadang malu sekali saya untuk melakukannya. Lebih baik saya telepon dulu, saya tanya dulu apakah dia ada waktu, apakah dia siap untuk menerima tamu, atau apakah dia tidak sibuk. Jadi kebiasaan orang Swiss ini akhirnya terbawa juga di tubuh saya ini. Negara Swiss terkenal dengan ketepatan waktunya. Dan kebanggaan ini pun akhirnya dijadikan suatu merek dagangan yang sangat-sangat terkenal di Switzerland, yaitu merek jam yang terkenal. Jadi ketepatan waktu orang Swiss ini benar-benar, kadang dulu saya pernah berpikir ini orang tepat waktu sekali, atau kenapa mereka bisa sekali begini. Akhirnya setelah saya tinggal di sini, kebiasaan ini pun juga saya berusaha jalankan. Saya tidak akan malu mengatakan, tapi saya berusaha menjalankan. Karena di sini orang memiliki moto, lebih baik dia lebih cepat 5 menit daripada dia lambat 5 menit. Karena
orang-orang di sini menghargai waktu. Waktu itu sangat-sangat dihargai. Jadi kita berusaha untuk berada tepat waktu. Contohnya begini nih, saat kita mau bertemu dengan teman itu, jadi sebenarnya kita mungkin ketemuan jam 10 pagi atau jam 11 pagi itu kita berusahakan untuk datang lebih awal, atau mungkin kalau bisa tepat waktu gitu ya. Jadi kalau lebih awal itu kita harus menunggunya. Kadang saya juga sempat heran sekali melihat beberapa orang-orang di sini ya, itu kita bikin janji jam contohnya jam 11.20 pagi, itu mereka sebelum jam 11 itu mereka sudah standby, mungkin tinggal menunggu di satu tempat. Itu kadang saya merasa heran ya, orang-orang di sini kalau membuat janji itu dia akan datang 10 menit lebih awal dari waktu yang dia tentukan. Walaupun orang-orang di sini harus menunggu di satu tempat beberapa menit. Itu jadi rasa malu mereka untuk terlambat itu besar sekali. Begitupun juga kebiasaan saya yang sekarang ini. Dulu saya mungkin terkenal dengan istilahnya jam karet ya, mungkin di Indonesia kita kenal semua itu jam karet itu apa. Itu setelah saya tinggal beberapa saat di sini ini, kebiasaan itu akhirnya saya berubah. Contohnya saya mungkin pada saat berada di tanah air dan kita akan pergi mengunjungi sesuatu tempat, itu 30 menit sebelum kita berangkat saya sudah siap, dan mungkin itu saya jadi bertanya-tanya kepada yang lain karena mereka belum siap. Saya sudah siap, kan saya akan mengatakan kepada mereka untuk bersiap-siap lebih cepat, karena waktu kita perjalanan kita tidak akan tahu, mungkin kita akan kena macet atau mungkin ada halangan yang lain gitu. Jadi kita harus persiapkan waktu kita itu lebih awal. Jadi kita akan berada di sana tepat waktu, dan itulah kebiasaan nomor satu orang Swiss yang benar-benar saya banggakan selama saya tinggal di sini, tepat waktu mereka itu. Karena mereka menghormati dan karena mereka juga menghargai waktu itu adalah penting. Dan begitu juga saya akan berusaha juga untuk tetap mengikuti kebiasaan yang baik ini di masa depan saya. Dan sebenarnya banyak sekali ya kebiasaan-kebiasaan orang Swiss yang selama ini saya jalani gitu. Contoh yang lain ini, di negara lain selama saya berada itu belum pernah saya melihat orang menyapa saling satu sama lain, kecuali di daerah di tanah air ya, kecuali di Indonesia. Di Switzerland ini kalau kita ketemu sama orang yang kita tidak kenal, kita tetap akan menyapa mereka. Di sini dengan kata-kata Grüezi, itu yang artinya halo, apa kabar. Itu walaupun kita tidak kenal orang itu, kita juga akan tetap menyapanya. Di sini kelihatan sekali sistem sopan santun orang di sini itu masih kental sekali ya, sesuai dengan sistem sopan santun kita kita di Indonesia atau di tanah air. Dan yang satu lagi yaitu kalau kita ketemu teman atau sahabat yang sudah kita kenal itu, kebiasaan orang Swiss di sini adalah tidak hanya bersalaman tangan, tapi mencium pipi selama 3 kali. Dulu saya pernah, pertama kali saya tinggal di sini tuh saya agak canggung sekali ketemu teman, akhirnya kita harus cium pipi kiri, pipi kanan, 1, 2, 3, itu canggung sekali. Tetapi setelah lama kelamaan, akhirnya kebiasaan saya itu juga terbawa-bawa gitu loh. Sampai pernah itu kejadian saya pulang ke tanah air, saya ketemu teman, ketemu sahabat, akhirnya kita berjabat tangan, cium pipi kiri dan cium pipi kanan. Sebenarnya kalau kita biasanya 2 kali, saya lakukan 3 kali, dan teman saya itu agak terkejut, ini kok 3 kali sih? Saya bilang, oh maaf, itu adalah kebiasaan saya selama saya tinggal di Switzerland. Jadi kebiasaan untuk mencium pipi 3 kali itu adalah hal-hal yang adalah hal-hal kebiasaan orang Swiss yang mungkin yang sudah mendarah daging di tubuh saya. Nah, yang satu lagi ini adalah melihat cuaca. Ini kebiasaan mungkin
tidak hanya di Switzerland saja, yaitu kebiasaan orang-orang luar negeri atau kita yang tinggal di luar negeri, di mana kita juga akan harus setiap saat melihat bagaimana keadaan cuaca. Setiap hari pun kita harus berusaha untuk melihat cuaca, apakah mungkin cuaca ini besok akan hujan, atau mungkin akan berangin, atau mungkin panas. Jadi kita berusaha untuk melihatnya, karena itu sangat-sangat penting. Apabila kita keluar rumah, akhirnya tiba-tiba cuaca dari rumah itu hujan, dan ke tempat tujuan itu cuaca panas, jadi kita menggunakan pakaian yang tebal, jadi kita merasa risih sendiri jadinya, mungkin karena kepanasan ya. Jadi lebih baik kita melihat keadaan cuaca dulu sebelum kita pergi atau jalan ke satu tempat di mana ada perubahan cuaca tersebut. Jadi untuk melihat keadaan cuaca di luar negeri ini adalah kebiasaan yang sangat-sangat penting juga. Semoga video ini menghibur. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa bantu saya klik like dan subscribe, dan sebarkan video ini supaya saya ada semangat untuk menceritakan kepada kalian cerita-cerita menarik. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.